Alhamdulillahillazi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa hifdzil taqwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Hayya Al Falah ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tanpa mengirimkan salat dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini tanggal 30 Januari 2026 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1440 Hijriah. Itu bagi kita setelah kita melewati bulan Rajab, kemudian Sya'ban, ya tidak ada lagi ya kita masuk yang inti yang kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Jadi oleh karena itu kepada kita semua pada Jumat hari ini kita saling mengingatkannya. Yang intinya adalah amalan-amalan apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, karena bulan Rajab kita sebut sudah lewat. Dalam hadis mengatakan, sekalipun hadis itu para ahli hadis itu lemah atau hadis dhaif maupun para ulama, tapi ya ada hubungannya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi sekalipun namanya manusia kan ya wajar kalau dia memberikan tanggapan, tapi bagi saya karena di sana Rasulullah mengatakan bulan Rajab itu adalah dunia, terjemahannya hadis, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umat. Jadi memang betul ya, kenapa dikatakan bulan Sya'ban itu bulan Rajab itu bulan, karena perintah sholat di samping perintah-perintah yang lain, perintah yang wajib dipanggil Muhammad. Jadi saya tidak menguraikan Isra Miraj, dipanggil Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk dijemput untuk menerima perintah sholat. Bahkan beliau setelah singgah di Masjid Aqsa ditunjuk sebagai imam. Dia selanjutnya dilanjutkan menerima perintah sholatnya dibanding perintah yang lain itu melalui perasaan seperti
haji, zakat, ayatnya melewat malaikat Jibril. Kalau sholat adalah langsung diperintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada Jumat yang singkat ini ada hadis mengatakan hadis yang bersabda Rasulullah SAW bahwa bulan yang sering dilalaikan manusia, yang sering dilalaikan manusia adalah antara Rajab dan Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan, bulan itu adalah bulan yang diangkat dengan amal-amal kepada Allah. Dan aku suka ketika amal kata Nabi diangkat dalam keadaan berpuasa. Jadi dikatakan bahwa antara bulan Rajab dan bulan Ramadan sering dilalaikan oleh umat manusia. Padahal itu kata Nabi, bulan itu kan bulan itu. Dan itu dianjurkan, ya, disunatkan untuk kita berpuasa pada bulan Syawal itu, tapi dilalaikan manusia. Kita berpuasa, kenapa? Karena pada bulan Syawal itu langsung diangkat, diterima itu amalan-amalan baik kita. Makanya itu bulan yang mulia ini jangan kita melakukan perbuatan yang jelek, ya. Usahakan yang baik, karena itu diangkat langsung oleh Rasulullah. Makanya itu Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban itu. Puasanya Rasulullah itu diantaranya hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa putih tanggal 13, 14 Dzulhijjah. Kemudian puasanya Nabi Daud, puasa hari pertama pada bulan Syawal. Kemudian hari ketiga puasa selang-selingan, namanya puasa Nabi Daud. Lain lagi puasanya Nabi Idris setiap hari, ya. Lalu dikatakan radhiyallahu Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, gimana puasanya Rasul? Puasanya Rasul itu lebih banyak itu puasanya di bulan Syawal dibanding bulan-bulan lain. Ya, kalau puasa Ramadan ya tiap hari selain puasa Ramadan. Kenapa Rasulullah itu sering berpuasa di samping puasa hari Senin dan Kamis dan puasa putih? Dia juga puasa selang-selingan. Karena diangkatnya semua kebaikan amalan-amalan kita pada bulan selama bulan Sya'ban itu diangkat langsung pada hari Kamis menurut riwayat. Hari Kamis itu diangkat di store sama kalau kita transaksi setiap minggu ada setoran. Ya, ini diangkat diangkat oleh Allah semua. Kebaikan kita. Makanya itu kepada kita semua, karena bulan Rajab dan Sya'ban dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia dan dikatakan bulan haram dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 36. Bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena dikatakan bulan mulia besar tanpa sehingga Allah lah yang membalasnya. Tapi sebaliknya, perbuatan yang jelek, yang bermelanggar itu juga berat. Makanya oleh karena itu, kalau kita hilang salah ucap, marilah kita beristighfar. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, saya salah ucap. Supaya semua yang baik-baik diterima. Jadi oleh karena itu, ya,
Di samping itu, di bulan Sya'ban ini karena bulannya Rasulullah Muhammad SAW, kita sering mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga sebagai penghormatan pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua tidak ada persingkat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sebagai penghormatan pada Nabi Muhammad pakai Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ya dari kebiasaan kita yang mana ya yang paling lincah, yang paling lancar. Kemudian jangankan kita, yang para malaikat saja Allah juga bersalawat pada waktu mereka di Masjidil Aqsa. Dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, kita memperbanyak mengucapkan salawat sebagaimana yang saya bacakan tadi, sesuai semampunya kita. Mau yang banyak-banyak innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya, mau yang pendek-pendek silakan. Tapi yang jelas yang membaca khutbah, kalau tidak dimasukkan salawat ini, tidak masuk rukunnya, tidak memenuhi rukunnya khutbahnya. Jadi kalau ada hati diperhatikannya. Kalau lupa di dalam memberikan ini, dia masukkan ini doa khutbah kuat. Kalau tidak ya sah-sah saja, tapi tidak memenuhi rukunnya khutbah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai kesimpulan di dalam khutbah yang singkat ini, yang pertama kita membersihkan hati di bulan Ramadan ini dengan bacaan-bacaan, lafaz-lafaz, kemudian zikir-zikir, kemudian kita terlepas dari dendam sesama kita ya. Dendam. Memang kadang kita berteman, saya suka sama dia, tapi yang saya tidak suka itu sifatnya itu sifatnya. Nah, saya tidak cocok. Ya kalau ibadah kita bercanda ibadah boleh. Ya karena ibadah ini namanya istiqomah. Kalau saya harus istiqomah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan sesama kita. Perbaiki, paling tidak sapa, assalamualaikum. Ya Allah, mungkin ada non itu ya selamat pagi sekalipun artinya tidak masuk hati, kita sapa dia. Kemudian yang ketiga, yang memperbanyak taubat itu memperbanyak, seperti astagfirullahaladzim, kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Memperbanyak. Yang pendeknya itu astagfirullahaladzim. Kemudian yang terakhir, mendekati diri dengan puasa sunat. Jadi karena sebentar lagi kita ini bagian tidak diwajibkan, tapi dianjurkan kita supaya terbiasa. Dianjurkan berpuasa, mulai dari puasa Nabi Daud, selingan, ini hari puasa besok tidak, ini hari puasa tidak selingan. Nah, kemudian puasa hari Senin dan Kamis, kemudian puasa putih pertengahan bulan tanggal 13 pada bulan Dzulhijjah, 13, 14 dan 15. Ya kalau puasa setiap hari puasanya Nabi Idris, tapi
tidak mampu umatnya Nabi Muhammad, maka digantilah Nabi Muhammad. Puasa terus menerus, tak diganti Nabi Muhammad, puasa selama. Demikian berupa singkat saya. Mudah-mudahan jadi pelajaran ini bulan Ramadan sehingga nantinya sudah siap. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum